Berarti obat yang kita minum bukan penyembuh. Makanya ibu-ibu yang sakit diabetes, dokternya mengatakan, Bu, minum obat metforminnya setiap hari ya. Ibu yang lulusan amlodipin ada berapa di sini? Banyak, ya. Makanya di tahun 2010 saya belajarlah ke negerinya Rasulullah. Ternyata di sana ada orang-orang Mekah, ada orang Madinah, ada orang-orang Arab lah umumnya. Mereka makan daging kambing hampir tiap hari kan, Pak? Benar gak, Pak? Ya, Bu? Pertanyaannya, tiap hari makan daging kambing, kenapa dia nggak punya sakit kolesterol? Iya kan, Pak? Coba hari ini kita di acara kajian kita, Bapak pengurus ketua DKM ngasih gulai kambing. Pasti makannya takut-takut kan? Mau makan takut kolesterol, nggak dimakan sayang. Betul kan, Bu? Akhirnya gimana? Udahlah biarin urusan belakangan aja. Ya, paling kalau kolesterol naik minumnya Lipitor supaya kolesterolnya turun. Obat yang kita minum, obat yang kita konsumsi itu hanya menyembuhkan hari itu saja. Iya kan, Bu? Makanya dokter mengatakan harus rutin. Berarti untuk penyembuhannya yang digunakan apa, Ustaz? Al-Quran. Jadi 2011 sampai sekarang kurang lebih 15 tahun ya. Itu saya belajar di Mekah, di Madinah. Mereka tiap hari makan daging kambing. Sebenarnya bukan karena mereka hobi, ternyata kita nggak pernah ngupas hadis Rasulullah yang menyuruh kita makan daging kambing sebagai melunakkan hati kita. Jadi orang yang makan daging kambing rutin, hatinya tuh lembut-lembut, Bu. Itu hadisnya. Kita makannya cuma Idul Adha aja. Makanya pada berantem rumah tangganya. Kan begitu kan? Jadi hadisnya itu sahih bahwa kalau kita makan daging kambing, manfaatnya adalah melunakkan hati kita. Dari apa? Macam-macam, Pak. Kalau ibu-ibu bagaimana melunakkan hatinya supaya tiap bulan nggak beli skincare? Karena anggarannya tinggi tuh, Pak. Ya, Bapak kalau hitungan rokok sebulan ya taruhlah 10 bungkus. 10 bungkus kali sekarang 25.000 ya. Berarti 250.000. Itu baru seperempatnya dari skincare ibu-ibu. Skincare ibu-ibu rata-rata tuh 800 sampai 1 juta. Lebih loh tuh. Wah, kan lebih, Pak. Ya. Ternyata ibu-ibu banyak pengajian taklim, Pak. Tetapi nggak dibahas bagaimana Allah menerangkan wajah glowingmu ini dengan Al-Qur'anku ini cukup. Ya. Wajah glowing itu bukan ke skincare, tetapi dengan ayat Al-Qur'an. Kasih tahu nggak? Nanti aja ya, Pak ya. Nah, ya. Jadi Al-Quran itu ketika orang-orang di Mekah, di Madinah memakan daging kambing, saya belajar itu. Kenapa di Mekah, di Madinah, mereka makan daging tiap hari, daging kambing, daging unta, daging sapi. Tapi saya tongkrongin itu, saya tunggui rumah sakitnya, tidak sebanyak klinik di kita. Benar kan, Pak? Hampir isinya kalau selama saya di sana, saya tungguin orang Indonesia lagi datang ke dokter, bilang sama susternya kelelahan. Terus ini ya, jantung karena habis muter tawaf, sa'i, jantungnya lemas.
Saya selama 1 tahun di sana, itu orang Mekah, Madinah itu dengan rumah sakit yang sudah sebagus rumah sakit kelas Siloam barangkali ya, itu tiap hari saya hitung maksimal tuh pasiennya cuma 8, 10. Sementara saya keliling Tangerang ke rumah sakit itu bisa bangkunya aja nggak cukup Pak. Ruang tunggu bangku pendaftaran aja nggak cukup, benar Bu ya? Gitu. Ini yang menyebabkan di Indonesia ini bisnis obat itu kuat sekali, bisnis rumah sakit itu kuat sekali. Karena kita mayoritas orang Islam, rumah sakitnya yang punya orang non-Muslim. Jadi mereka tambah kaya, kemudian mereka bisa bantu negara-negara yang membunuhin orang Islam. Begitu Pak. Nah ternyata orang Mekah Madinah ketika mereka menghilangkan kolesterolnya, mereka baca watini wa zaitun, surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Jadi mereka itu tiap habis subuh itu minum zaitun. Minum zaitun. Kemudian asar menjelang maghrib mereka makan buah tin. Ustadz, di Indonesia mana ada buah tin? Benar gak Bu? Sebelum kita lahir Pak, Bu, Allah udah nulis di surat Al-An'am ayat 99. Kalimatnya apa? Bahwa makanlah buah-buahan, di antaranya buah yang menurunkan kolesterol itu adalah buah delima. Ada gak di Indonesia? Ada. Cuman karena mindset kita sudah terpaku kepada dokter, keyakinan kita apa yang diumumkan atau diomongin dokter lebih hebat dari apa yang Allah umumin. Makanya kita kadang-kadang gampang sekali keyakinan kita diombang-ambingkan oleh sesuatu yang sifatnya dunia. Alhamdulillah 15 tahun ini pasien saya juga dokter. Ternyata pasien saya dokter itu sakit diabetes dan dokter itu tidak pernah makan obat. Tapi dia praktek untuk nyuruh orang makan obat. Benar, Pak. Yang punya kepala rumah sakit RSUD pun juga pasien saya. Bintaro, Tangerang, BSD, Serpong, itu jamaah saya yang diterapi dengan kesehatan Al-Quran mungkin udah ribuan, 1000 lebih, udah lebih ya. Dan saya keliling-keliling ke masjid itu hanya menyampaikan ayatnya bahwa ketika keyakinan kita terhadap Al-Quran 100% kepada Al-Quran, maka penyakit kita itu akan hilang sendirinya. Di sini yang diabetes berapa orang? Wah, banyak. Ngeri banget kalau banyak gitu. Ya. Jadi saya lanjutkan, kolesterol itu ketika diminumkan zaitun, maka kolesterol kita yang bulan lalu, kolesterol kita yang tahun lalu itu akan kedorong dan lari ke pembuangan. Maka peredaran darah kita, urat-urat syaraf kita itu nggak ada lemaknya. Karena kolesterol itu lemak, Pak. Ibu-ibu sakit batu empedu itu karena apa? Lemak. Ya. Tanyain dokter, lemak dari kolesterol. Bapak-bapak kena asam urat, lemak itu. Lemak yang campur di darah, darahnya membeku. Akhirnya munculnya urin. Ya. Makanya minumnya obatnya
Untuk menurunkan asam urat apa obatnya? Allopurinol. Apa ibu-ibu Pak? Ya, gitu loh. Nah ternyata sebenarnya ketika minum allopurinol keluarnya adalah buang air kecil, dibuang. Padahal sakit asam urat yang rusak adalah apa? Fungsi ginjalnya, Pak. Itu tanda fungsi ginjalnya bermasalah karena makanan yang kita makan tidak bisa dibuang oleh ginjal dengan baik. Gitu. Saya lanjutkan, berarti kalau gitu obat kolesterol itu apa Ustaz? Surat Al-An'am ayat 99, surat At-Tin ayat 1-3. Solusinya apa? Minum zaitun, ya, sorenya makan delima. Kolesterol itu dari mana sih Ustadz sumbernya? Dari gorengan di depan. Tiap hari kita makan gorengan kan Bu, 10.000, 10.000, 10.000. Itu lemaknya itu mampet di badan kita. Makanya timbulnya penyakitnya satu-satu. Apa yang menyebabkan kita kolesterol kita nggak terjaga dengan baik? Yang pertama darah tinggi, hipertensi. Ada yang hipertensi di sini? Banyak lagi. Hipertensi itu sebabnya apa Pak? Hipertensi itu sebabnya darah kita tuh jalan nih di aliran darah kita, tapi jalannya itu pelan. Kenapa pelan? Karena terjadinya pengentalan. Makanya ibu bapak disuruh minum amlodipin untuk memecah pengentalan darah tadi. Nah, pengentalan darah tadi ini menyebabkan apa? Pertama, jantung ngompak kencang, darahnya jalannya pelan. Yang ada ibu sering nyeri kaki, ya kan? Kemudian kalau ke kepala pusing, migrain, pegel di leher, ya. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan? Ya sudah minum amlodipin. Amlodipin kata dokter minumnya nggak boleh 2 kali sehari, betul Bu? Harus sekali kan? Makanya saya bilang, yang minumnya pagi hari berapa orang di sini? Rata-rata malam ya. Malam kan? Setuju? Kalau sarapannya atau makan siangnya ada yang menaikkan tensi, ibu ketemunya baru bisa makan malam, antara jam 2 siang sampai jam 7 malam, bagaimana tuh? Pusing. Gimana nuruninnya? Padahal kalau tensi kita naik, jantung kita kencang, ini pembuluh darah macet, di atas oksigen di kepala kita kurang, yang ada pembuluh darah kita pecah, betul kan? Munculnya kalau udah pembuluh darah pecah apa? Stroke. Nah, ya. Maka akhirnya apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena tidak lancarnya peredaran darah kita, Pak. Lalu apa yang Allah sajikan buat kita sebagai hamba-hambanya yang terbaik Allah ciptakan? Ini kita ya, manusia terbaik loh. Makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang sakitnya hipertensi, darahnya sering naik, emosinya sering naik, ibu-ibu yang gampang nangis, gampang kecewa, gampang dendam, kalau udah tanggal segini udah mulai ribut sama bapaknya karena dompetnya mulai tipis, maka Allah sajikan adalah surat yang biasa ibu baca. Surat apa? Ar-Rahman. Karena dalam surat Ar-Rahman itu Allah berkali-kali mengulang-ulang fabi'ai. Kita nggak pernah bisa menghitung nikmat Allah detik ini, besok, lusa, 2 hari lagi. Jamaah saya ada yang stroke Pak,
Ternyata dia setelah diberi kesembuhan sama Allah dari stroke-nya, dia baru sadar betapa berharganya bisa pakai baju pasang kancing. Kita pakai baju kan sering nggak baca doa kan? Padahal orang stroke ketika dia sembuh, dia waktu mau pasang baju, Pak, tangannya kan begini nih. Mau pasang kancing itu sampai dia tarik-tarikan begini. Dan dia menangis bukan karena tidak mampu, karena dia merasa bahwa selama hidupnya, kenapa saya nggak bersyukur sama Allah? Kenapa dengan hal kancing saja kita nggak bisa mengingat Allah? Benar Bu?